Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Siapa yang percaya bahwa Allah kita punya Allah yang punya kuasa yang luar biasa. Hanya di dalam namanya ada kuasa yang boleh membebaskan kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita percaya bahwa Allah kita adalah penolong yang teguh, penolong yang berkuasa. Mari kita nyanyikan. Namanya Tuhanku, perdana yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Nyanyikan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari teman-teman kita nyanyikan lagi dari awal.
Puji Tuhan, meskipun aku percaya deh teman-teman di sini kita ada sekitar 1.000 jemaat ya di tempat ini. Amin. Amin. Mari kita kasih senyum ke kanan kirinya meskipun pakai masker, bilang kita lebih semangat lagi dong, lebih semangat lagi. Mari kita nyanyikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Ada 1.000 orang di tempat ini, amin. Berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, pengakuan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagi dari awal. Tiba saatnya Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari mana aja sih? Dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan anak domba, satu suara, Dengan satu suara kita katakan, menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, pengakuan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. cuma sedih katakan. Keselamatan. Yang lebih semangat dong. Ini pujian kami Tuhan. Pujian. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, pengakuan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sekali lagi katakan. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, teman-teman dipersilakan kembali duduk. Kita nyanyikan satu pujian yang secara personal jujur memberkati saya banget. Tentang bagaimana tuh kita punya Allah yang bisa kita percaya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Tuhan yang betul-betul setia untuk menyertai kita dalam keadaan apapun. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Savior of my soul, I confide in You through all my darkest moments. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You to storm and raging sea. Faithful
you're my God. You're the Korean, the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing would ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Savior of my soul. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, in you I find my peace. My comfort when I'm weak, I trust in you to storm and raging sea. You're faithful, Lord. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me?
Jesus, you're the only one for me. Nothing would ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sekali lagi katakan, take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami kembali untuk dapat berkumpul sepakat atas nama-Mu saja ya Bapa. Biar setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu di depan adalah hamba yang terbatas. Kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat agar setiap perkataan dan bahasa yang mudah dimengerti akan membangun, akan memberikan pengharapan dan jalan keluar bagi setiap teman-teman kami yang datang dalam kesulitan ataupun masalah tantangan hidup ya Bapa. Dan mereka juga bagi yang sedang sakit, kami mohon kemurahan-Mu untuk kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Terlebih kami akan menerima berkat rohani, berkat yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini ya Bapa. Biarlah berkat rohani ini akan tertanam dan berakar dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikanlah kami ketenangan ya Bapa. Biar kekhawatiran ini tidak mengganggu bahkan menghimpit iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk belajar dan dimuridkan pada sore hari ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Boleh sama-sama duduk teman-teman. Puji Tuhan. Saudara semangat gak sore hari ini? Tadi waktu pujian tuh saya merasakan teman-teman ya. Teman-teman pernah lihat gak kalau misalkan nih seorang petinju gitu ya. Dipanggil ke atas ring. Biasanya dia akan antusias, semangat atau loyo-loyo teman-teman. Halo? Antusias ya. Dimana mereka kayaknya udah siap-siap mukul lawannya gitu kan. Kalau dia udah ibaratnya kalah hawa gitu ya. Udah awal aja udah ketakutan gitu ya. Pasti lawannya juga langsung ngeliat, wah ini mah lawannya gampang gitu ya. Nah saya merasa teman-teman ya, kalau teman-teman rasakan kalau mau naik ke panggung ini tuh ibaratnya kayak petinju tadi teman-teman. Tapi bukan saya mau tinju teman-teman gitu ya. Tapi saya pengen kayaknya Tuhan ini loh waktunya untuk firman Tuhan diberitakan. Sehingga ketakutan, kekhawatiran hari ini harus tidak ada dalam hati kita. Amin. Nah teman-teman, oleh karena itu kita harus membuka dengan semangat ya. Saya hari ini terbeban untuk sharing apa yang kita dapatkan dari Yes Conference kemarin. Yaitu udah Yes Conference yang ke-10 teman-teman ya. Gak kerasa saya sendiri ikut Yes Conference itu bolong sekali. Berarti ikut 9 kali ya. Nah mungkin teman-teman ada yang beragam, ada yang baru ikut 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi yang saya rasakan teman-teman ya, bukan kayak Kak Tasya tadi, waduh saya merasanya udah tua gitu ya. Yang katanya usia yang ikut Yes Conference kemarin usianya 98 ke atas gitu ya. Bahkan kaget kan kalau ada yang ketemu, ini anak 2002 gitu ya. Waduh ya, bukan itu teman-teman ya. Tapi yang luar biasa teman-teman ya, setiap tahun ini momen yang langka, 1 tahun 1 kali. Makanya teman-teman Yes di sini kalau bisa setiap tahun itu komitmen. Udah tahu jauh-jauh hari tahun depan pasti ada Yes Conference, siapkan dananya ya. Lalu persiapkan waktunya ya. Dan ya saya yakin dan percaya setiap Yes Conference ini akan ada sesuatu hal yang baru yang kita terima. Makanya hari ini saya juga sangat
semangat untuk sharingkan apa yang saya dapatkan dalam Yes Conference ini. Nah, biar kerasa nih suasana Yes Conference-nya nyata teman-teman ya. Kita lihat dulu video opening Yes Conference kemarin ya. Jadi yang kemarin gak datang bisa lihat dulu sedikit ya. Jadi teman-teman juga bisa merasakan semangatnya, apinya ya. Kita saksikan dulu, silakan multimedia. Nah ini ada Eko nih, teman kita juga ya. Hello everyone, welcome back to Yes Conference. Sebuah acara yang selalu diadakan setiap tahunnya dengan mengumpulkan semua anak-anak Yes di seluruh dunia untuk membakar dan membangun kembali semangat serta visi para pahlawan yang telah dipilihnya. But before we start our Yes Conference today, mari kita lihat kembali bagaimanakah Yes 10 tahun yang lalu. Ini Yes Conference pertama tahun 2013 teman-teman ya. Yang pertama di Surabaya, yang kedua ini di kota Semarang teman-teman. Yang ketiga ini di Bali. Ya, setiap tahun ini ada perpindahan kota teman-teman. Ini yang keempat di Surabaya, tepatnya di Tretes ya. Nah, kelima itu bukan di Afrika tadi ya, walaupun ada orang Afrika ya, tapi di Bandung teman-teman ya. Yang keenam ini di Solo, di kota Solo. Yang ketujuh di Surabaya lagi, ini di Tretes. 34 kasus. Terinfeksi virus corona atau COVID-19 kembali bertambah. Hingga Sabtu 21 Maret. Ternyata saat corona, Yes Conference nggak berhenti teman-teman ya. Tapi ada inovasi, yaitu dilakukan Coronavirus adalah secara virus yang ditemukan online. pertama kali di kota Wuhan, China. Sekitar 113 negara di dunia telah melaporkan bahwa masyarakat mereka telah terjangkit virus corona. Tidak terkecuali negara Indonesia. Untuk kegiatan keagamaan di daerah zona merah yang untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19. Jadi yang ke-8 ini dilakukan secara online teman-teman ya. Meskipun online tapi antusiasnya tetap ya teman-teman ya. Dan ini yang ke-9, ini juga hybrid, inovasi lagi. Udah ada online, ada juga on-site-nya. Dan yang terakhir, yang kemarin, yang ke-10, yaitu diadakan di Bali kembali. 10 times better in His will. 10 times better in revival. 10 times better in division. 10 times better in blazing fire. 10 times better in obedience. 10 times better in love. 10 times better in growth. 10 times better in connection. 10 times better in survival. Ya, dan disitulah Yes Conference yang minggu lalu diadakan menepati genap yaitu Yes Conference yang ke-10 dengan tema yaitu 10 times better. Ya, 10 kali lebih baik. Nah teman-teman, kita semua hari ini kita dalam satu naungan wadah persekutuan atau bisa dibilang komunitas yang disebut Yes. Yes ini bukan individual teman-teman. Ya, kita ini saling menyatu
ya, dari beberapa individu membentuk persekutuan dan persatuan di sini. Nah, sehingga di Yes Conference ini dengan tema 10 times better. Kita ingin setiap waktu kita khususnya dalam Yes ini lebih baik lagi, ya. Teman-teman mungkin bertanya, 10 kali lebih baik bagaimana caranya? Mungkin kalau kita mikir sebagai orang dunia, kita melakukan 2 kali atau 3 kali lebih baik, itu berat. Ya. Bayangkan teman-teman di sini mungkin yang hal nyata contoh push up gitu ya. Saya ingat dulu tuh pernah ya komitmen setiap hari push up 10 ya. 10 mau naik ke 20 itu step by step. Dari 10 naik dulu 12, 12 naik lagi 14, 15 sampai akhirnya nyampe 20. Itu baru 2 kali. Lebih baik ya. Lalu bagaimana pertanyaannya? Kok bisa kita hari ini dituntut bahkan dinyatakan kita tidak ada yang mustahil, kita bisa 10 kali lebih baik ya. Bagaimana caranya? Tentunya hari ini sekali lagi Yes itu bukan individual tapi satu komunitas, satu persekutuan. Maka dari itu kita bergandengan tangan bersama-sama. Dan hari ini saya ingin sharing apa yang Yes Conference yang kita dapatkan dan saya ingin bagikan. Dan saya yakin dan percaya kita semua bisa 10 kali, kali 10, kali 10, kali 10, bahkan kali 100 lebih baik. Amin. Caranya bagaimana? Caranya dimulai dengan yang pertama. Masuklah dalam yang namanya dimensinya Tuhan. Dimensinya Tuhan, bagaimana kita mengenal mungkin, oh ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Ya, dimensinya Tuhan bagaimana pertanyaannya? Nah, oleh karena itu dimulai dari yang pertama dulu, yaitu dimensi yang pertama. Kita tahu hubungan kita ini bukan hanya antar sesama, tapi juga dengan pencipta kita. Tuhan yang menjadi leader kita, mentor kita yang pertama. Yang pertama, ciptakanlah yang namanya dimensi yang pertama ini kerukunan dan damai. Untuk bagaimana Yes ini harus mengejar yang namanya kerukunan dan kedamaian. Setiap kita hari ini kalau saling bergesekan dan pada akhirnya tidak menciptakan damai, bagaimana berkat Tuhan itu diturunkan kepada kita. Kita yakin dan percaya hari ini dengan kita hari ini berteman, dengan kita mengutamakan kerukunan dan perdamaian, disitulah maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan teman-teman. Yang kedua, setelah kita bergandengan tangan rukun dan juga damai, hendaklah kita ini bersatu, masuk dengan dimensi yang kedua. Kalau dimensi yang pertama tadi itu bicara hanya sebatas panjang teman-teman ya. Ibaratnya 1 titik dengan 1 titik lain. 1 titik ini misalkan engkau dan sesamamu. Ya, engkau bisa ukur dengan 2 dimensi. Tapi selanjutnya adalah dimensi yang berikutnya adalah bicara harus dengan luas. Ya, bagaimana kita meningkatkan yang namanya persatuan. Kita hari ini tumbuh bersama. Kita harus bersepakat untuk bersatu. Sehingga kita bukan lagi menonjol satu orang yang lain. Yes ini bukan bicara saya pribadi sendiri. Atau mungkin yang sudah ditunjuk sebagai pemimpin. Kita ini satu kesatuan. Kita ini bukan Superman teman-teman. Tapi kita ini adalah super team. Sehingga teman-teman ketika persatuan itu ada. Maka setiap masalah, tantangan, apa yang hari ini dihadapkan kepada kita. Kita bisa lewatkan itu bersama-sama. Karena kita bersatu. Setelah kita bersatu teman-teman, tibalah poin yang berikutnya yaitu 3 dimensi. Setelah tadi panjang, luas, yang namanya 3 dimensi itu ada yang namanya volume. Ya. Nah, selain kita sudah mempunyai tadi persatuan, kerukunan, tibalah di poin yang ketiga yaitu memperbesar kapasitas kita. Kita perlu iman yang lebih besar teman-teman. Sebab kalau hari ini iman kita stagnan atau tidak kita memperbesar kapasitas kita, iman kita, bagaimana kita bisa melakukan 10 kali lebih baik. Sebab ketika kita sama-sama mau melakukan lebih baik, pasti tantangannya pun lebih banyak. Pasti tantangannya pun beragam. Maka dari itu perlu iman yang lebih besar.
Jangan sampai kita menjadi pribadi yang baperan, teman-teman. Ya. Baperan dalam hal apa nih? Disinggung dikit. Wih, saya tersinggung loh langsung nih. Kok Ko Fem nih langsung tegur gitu ya. Kok Tasya nih kok langsung tegur saya. Kok Pak William nih kok langsung tegur saya. Ya. Ingatlah, didikan itu memberikan kita teguran yang nyata untuk kita memperbaiki diri kita. Sehingga iman kita harus diperbesar, teman-teman. Kita percaya iman kita lebih besar lewat apa? Timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu yang bertahta dalam hati kita. Bukan logika kita atau pemikiran kita. Dan yakinlah ketika volume tadi, di 3 dimensi tadi itu nyata dalam hidup kita. Maka iman kita yang besar ini dapat melakukan hal yang lebih besar. Amin. Hal yang lebih besar bersama dengan Tuhan. Ingat gak teman-teman? Ada satu firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Ya. Artinya iman yang kalau kita lihat nilai secara logikanya dunia itu kecil. Teman-teman pernah lihat biji sesawi, teman-teman? Coba cek nanti habis ini ke Google ya. Biji sesawi itu sebesar apa gitu ya. Atau teman-teman pernah lihat biji apa sih? Biji jeruk seperti itu ya. Nah, itu kita melihat bahwa hal yang menurut kacamata dunia itu biji yang kecil. Ya, tetapi itu dikatakan dapat memindahkan gunung. Oleh karena itu saya yakin dan percaya, sangat terlalu yakin. Kalau iman kita, kapasitas kita diperbesar, lebih besar lagi. Pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan titipkan kepada kita akan mampu kita selesaikan dan kita kerjakan. Amin. Pekerjaan apa yang kita bisa lakukan? Bagaimana kita bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kita membawa menyelamatkan jiwa yang terhilang. Ingat teman-teman, firman Tuhan mengingatkan apa? 1 jiwa diselamatkan maka 1 sorga bersorak-sorai. Ini bukan satu cerita, tapi ini firman Tuhan, ya dan amin. Begitu berharganya harga daripada 1 jiwa. Ketika dia mau sungguh-sungguh bertobat, berkomitmen kepada Tuhan. Maka dari itu bagaimana hari ini setiap kita yang sudah ditunjuk sebagai pemimpin, sebagai leader harus bisa mementoring orang. Goalnya satu, bukan bagaimana dia baik kepada kita. Bukan kita mendapatkan feedback yang baik kepada kita. Tapi bagaimana agar orang itu tetap diselamatkan. Dan ketika kita bekerja untuk tetap sabar kepada dia tetap bekerja kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Disitulah kita tidak membiarkan iblis bekerja kepada orang itu. Amin. Itu tujuan utamanya. Setelah dimensi yang ketiga, ya, kita masuk kepada dimensi yang keempat. Waktu kemarin saya belajar ya teman-teman ya, kan kita pernah lihat ya 3 dimensi itu apa? Oh bentuknya kalau dalam apa? Satu bentuk itu seperti kubus contohnya. Kalau 2 dimensi kan persegi panjang. Kalau yang ada yang namanya 3 dimensi, oh itu bentuknya lebih real gitu ya. Ada volumenya tadi, maka bentuknya kubus. Nah teman-teman coba sedikit sharing. Menurut teman-teman dalam gambaran benak teman-teman 4 dimensi itu seperti apa sih? Kalau mungkin pernah nonton nih ke bioskop kan, wih ini udah 4D gitu ya. Jadi kita duduk di kursinya bisa goyang-goyang gitu kan. Goyang-goyang terus katanya kalau yang pernah nonton di sini kan ada air beneran katanya disiram gitu ya. Untung aja airan gitu ya. Kalau air mungkin air kotor beneran gitu kan gimana bener-bener real rasanya gitu. Nah 4 dimensi yang dimaksud di sini kalau teman-teman juga belajar ya silakan cari dalam Kamus Besar Indonesia contohnya. Apa yang dimaksud dengan 4 dimensi? 4 dimensi itu berbicara tentang bukan hanya tadi ruang, tapi juga ada waktu. Berbicara ruang dan waktu. 4 dimensi di sini bagaimana kita dalam pertumbuhan kerohanian kita, sadarkah kita berpacu juga dengan waktu? Berpacu dengan waktu ini apa? Kita tahu bahwa kita tidak bisa mengendalikan waktu, betul? Gak ada di sini yang bisa mengendalikan waktu, bisa. Kalau kemarin saya lihat di salah satu stasiun televisi, waktunya bisa berhenti katanya ya.
Bener nggak? Tapi saya nggak tahu. Bahkan waktunya katanya bisa mundur ya, nggak tahu ya. Namanya serial TV, apa settingan atau beneran gitu ya. Tapi kalau kita mengendalikan waktu, nggak bisa. Lalu apa yang kita bisa lakukan dengan waktu ini? Ya, saya yakin dan percaya disinilah pernah terjadi. Kita sama-sama pernah membaca. Coba kita buka di Yosua 10 ayat 11 sampai 12 dulu. Kisah tentang Yosua di mana dia saat itu berperang. Ya. Dan satu kejadian yang sampai hari ini mungkin belum terulang. Saya nggak tahu udah terulang, tapi saya yakin artinya belum terulang sampai hari ini. Yosua 10 kita baca dulu ayat 11 sampai 12 ya. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang mujur? Matahari tidak bergerak di tengah-tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Dalam kisah ini belum pernah sejarah mencatat teman-teman bahwa doa seorang Yosua dapat menghentikan bergeraknya matahari. Kalau teman-teman pernah belajar secara ilmiah teman-teman ya, itu kalau matahari berhenti bergerak, itu dampaknya besar sekali. Ya, bukan artinya contoh, lumayan matahari nggak bergerak, mama saya kan sekarang lagi hujan, susah kak jemuran gitu ya, lumayan cepat kering, bukan dampaknya seperti itu teman-teman ya. Dampaknya itu luas kalau teman-teman belajar matahari itu berhenti aja berapa detik, itu dunia itu bisa bergejolak teman-teman. Ya. Tetapi luar biasa doa daripada seorang Yosua. Pada akhir itu dia menghentikan matahari, Tuhan yang berkehendak. Dinyatakan untuk apa? Bagaimana Tuhan berperang untuk Yosua saat itu. Sehingga Yosua tampil keluar sebagai pemenang. Sehingga hari ini pun sama dengan kita. Kita ini sedang berpacu dengan yang namanya waktu. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi Tuhan mungkin bisa. Tapi hari ini saya yakin dan percaya kita sama-sama bisa mengalahkan waktu. Sama-sama katakan kiri kanan, kita sama-sama bisa mengalahkan waktu. Kita bisa mengalahkan waktu, maksudnya apa mengalahkan waktu? Hari ini sama-sama kita bertumbuh dalam rohani. Hari ini tadi dikatakan 10 times better, 10 kali lebih baik. Kalau dikatakan hari ini saya mau 2 kali, 3 kali lebih baik aja susah kak. Maka dari itu yang namanya 10 kali lebih baik itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Bagaimana hari ini kita bisa menjadi 10 kali lebih baik kalau kita mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan juga mengingatkan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sehingga tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan bukan hanya 10 kali, tetapi dikali 10, kali 10, kali 10, kali 100 engkau akan lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu kenapa kita harus bisa mengalahkan waktu? Sebab firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa dikatakan bahwa hari ini jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Sebab apa? Ada waktunya. Tuhan dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
Artinya akan ada waktunya bahwa Tuhan tidak bisa lagi berkenan untuk ditemui. Hari ini setiap kita yakin dan percaya ini waktu yang terbaik untuk kita mencari Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Dalam Yes Conference beberapa waktu ini termasuk yang kemarin teman-teman. Visi itu terus diberikan kepada kita dan selalu digenapi. Apa itu? Yang pertama, bahwa akan ada ratusan anak-anak muda yang akan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jangan pernah takut ataupun mundur. Sebab berkat Tuhan pun menyertai. Visi itu digenapi juga dengan diberikannya juga bahwa akan ada anak-anak Tuhan yang Tuhan akan pakai dan juga berkati. Baik itu anak-anak muda profesional yang akan menopang kita semua untuk melayani Tuhan bersama-sama. Dan hari ini jumlahnya itu terus bertambah karena visi itu terus digenapi teman-teman. Yang kedua berbicara yaitu yang namanya rapture atau pengangkatan. Ini bukan lagi ditakut-takuti teman-teman. Saya bukan membicarakan sesuatu, ini mah halu. Gimana mau pengangkatan? Orang tahun depan aja katanya resesi. Saudara lebih percaya resesi tahun depan yang ngomong itu mungkin pemimpin negara, ahli ekonomi, atau mungkin siapa lagi? Ya, orang-orang yang dianggap kita penting lah ya. Lebih percaya tahun depan itu pasti resesi. Saya sendiri saya yakin dan percaya meskipun resesi itu boleh terjadi tapi anak-anak Tuhan akan tampil sebagai terang dunia. Amin. Lalu bagaimana dengan visi yang Tuhan berikan yaitu tentang rapture pengangkatan? Itu juga sesuatu yang pasti teman-teman. Meskipun hari ini pun saya dan Anda maupun hamba Tuhan belum ada yang tahu waktunya kapan. Gak ada yang diberikan tahu spesifik tanggal sekian jam sekian. Gak ada teman-teman. Tapi tanda-tanda itu terus digenapi. Sehingga hari ini gereja tugasnya adalah mempersiapkan umat Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dewasa bijaksana berjaga-jaga. Sebagaimana 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan pelitanya tetap menyala. Sehingga hari ini pun kita akan masuk mengajak dalam tema Yes Conference yang ke-10 ini. 10 times better. Bagaimana untuk kita bisa 10 kali lebih baik. Salah satunya adalah masuk dalam dimensinya Tuhan. Yaitu dimensi yang kelima teman-teman. Dimensinya Tuhan, dimensinya kelima. Itu berbicara dimensi yang tanpa batasan lagi teman-teman. Tanpa batasan ruang dan waktu. Tidak terbatas. Dimensinya Tuhan. Dimensi yang seperti apa Kak? Ya. Dimensi yang bagaimana dimensinya Tuhan ini? Ya. Coba kita lihat dulu di Yohanes 15 ayat yang ke-14. Dimensinya Tuhan yang pertama yaitu berbicara tentang melakukan kebenaran. Kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 14. 1, 2, 3. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dimensi yang kelima ini, 5 dimensi atau dimensinya Tuhan itu berbicara anak-anak Tuhan harus melakukan yang namanya kebenaran. Jangan hari ini berhenti. Saya kadang sedih kalau teman-teman cuma bilang, saya jadi orang baik aja lah. Yang penting berbuat baik, gak merugikan orang lain. Ya, jangan teman-teman. Kalau teman-teman berhenti hanya mau menjadi orang yang berbuat baik, hari ini pikiranmu sedang disetir oleh pikiran dunia. Engkau diajar oleh pengertian dunia, bukan kebenaran firman Tuhan. Sebab hari ini anak-anak Tuhan harus tampil untuk melakukan kebenaran. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti memberikan dampak yang baik untuk kita. Amin.
Contohnya yang hari ini saya ingin teman-teman muda semua sama-sama fix. Ini adalah satu kebenaran. Berbicara tentang LGBT. Ya. Teman-teman apalagi kota besar ini bukan hal yang tabu lagi. Ya. Seringkali saya mendapatkan kritikan ketika kita bicara LGBT. Gak usah kak ikut-ikut, ingat hargai hak asasi manusia. Ya. Kadang saya gemes nih sama orang yang ngomong hak asasi. Kenapa? Dia juga lupa bahwa kita orang ini punya yang namanya kewajiban asasi. Ya. Jangan kita teriak-teriak, ingat loh hak asasi ya. Kita di negara hukum. Hey, jangan lupa kita juga punya kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan? Hidup kita memuliakan Tuhan. Kalau kita hanya mendukung lebih karena ini loh kan sekarang trennya ya. Ini loh orang-orang juga mendukung, ingat loh ada hukumnya. Tapi kita lupa bahwa hidup kita pada akhirnya mempermalukan Tuhan. Sama saja kita tidak melakukan kebenaran. Makanya harus tampil melakukan kebenaran hari ini. Bukan artinya saya bilang menghakimi ya. Seringkali kita kalau mungkin ada teman kita ya atau mungkin lingkungan kita menjadi hakim. Wih, orang berdosa nih, jangan deket-deket deh. Gua anti. Nah, bukan seperti itu teman-teman. Tapi bagaimana kita pertunjukkan kasih kita untuk bagaimana kita melakukan kebenarannya, bukan kita menyetujuinya atau bahkan kita mendukung mereka. Kasihan pada akhirnya teman-teman. Ada satu kesaksian saya teringat teman-teman. Jadi waktu saya terakhir sekolah di Guangzhou teman-teman. Ada seorang pria ya teman kita dulu itu ya ini gak ada menyinggung ya teman-teman. Dia itu agak kemayu gitu ya. Tingkah lakunya ya seorang pria tapi kemayu teman-teman ya. Nah satu sisi ketika dia akhirnya memutuskan untuk bertobat teman-teman ya. Akhirnya dia malah dijauhi sama teman-temannya. Bayangkan teman-teman seorang yang tadinya salah mau bertobat akhirnya dijauhi sama teman-temannya ya. Terus dia tanya sama teman-temannya, bro, gua dulu itu kemayu loh ya. Kok sekarang gua mau jadi ibaratnya lebih jantan, lebih gentle, kok kalian malah meninggalkan gua? Malah menjudge gua, mencaci maki gua. Kenapa pertanyaannya? Lalu teman-temannya bilang, gak usah so monafik deh lu katanya ya. Lu gak usah hidup suci-suci, kudus-kudus ya. Kita lebih suka pribadi yang lu yang dulu. Loh, orang itu langsung kaget. Ternyata teman-teman yang seperti ini bukanlah teman yang sejati. Kenapa? Sahabat yang sejati pasti akan mendukung kita untuk kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Apalagi ketika kita melakukan kebenaran. Apalagi tadi ayat tadi dikatakan apa? Ayat tadi kita baca sekali lagi. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Untuk menjadi melakukan kebenaran. Kita ini bukan karena mendapatkan satu reward atau mungkin tuntutan satu hal. Tapi kita tahu ketika kita melakukan kebenaran, kita adalah sahabat-sahabat Allah. Amin. Dimensi yang kelima, dimensinya Tuhan yang pertama adalah melakukan kebenaran teman-teman ya. Sehingga jangan sampai teman-teman hari ini, kalau kita merasa teman-teman ya, gak usah deh berbuat benar yang penting baik gitu ya. Tapi kita tanpa sadar gak teman-teman? Ketika kita merasa kita dengan berbuat baik aja itu benar. Tapi pada akhirnya hasilnya tetap salah. Tetap hasilnya gak dapet yang terbaik. Kenapa? Karena jawaban sesungguhnya adalah kebenaran teman-teman. Bukan hanya perbuatan baik. Satu quotes dari Albert Einstein teman-teman ya. Uncle saya. Percaya gak? Kok gak pada ketawa? Uncle saya beneran, gak tahu dari uncle-nya siapa tapi ya. Albert Einstein teman-teman bilang begini. Ya. Quote-nya adalah orang bodoh ya adalah orang yang menginginkan hasil yang berbeda
tetapi melakukan dengan hal yang sama. Coba dipikir sama-sama. Orang bodoh adalah orang yang menginginkan hasil yang berbeda, tetapi melakukannya dengan hal yang sama. Hari ini saya nggak mau menyinggung teman-teman, tapi bila mana hari ini saya ingin menjadi hidup saya lebih baik, saya mau bertobat, meninggalkan kehidupan kebiasaan saya yang lama, ingin hasilnya berbeda. Tapi kalau hari ini engkau masih kurang baca Alkitab, ke gereja pun males, dikasih tugas, dikasih untuk melayani, skip. Maka engkau mendapatkan hasil yang sama, tidak mungkin hasilnya berbeda. Oleh karena itu hari ini, bila engkau menginginkan hasil yang berbeda, bahkan hasil yang lebih baik, jangan melakukan dengan hal yang sama. Standar kita apa? Jelas melakukan kebenarannya Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan. Dimensi Tuhan yang pertama. Dimensi Tuhan yang kedua berbicara yaitu di 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Nah ini nih pasti nih paling dikritik sama anak-anak muda nih ya. Apalagi kota besar. 1, 2, 3 baca sama-sama 1, 2, 3. Belum diganti nih. 1 Petrus 1 ayat 16. Wah multimedianya aja sampai macet ya. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Susah nggak standar yang kedua ini tentang dimensinya Tuhan? Ini nggak bisa lagi ditawar, ya. Nggak bisa lagi ditawar teman-teman. Bicara tentang kekudusan. Hari ini, kenapa hari ini dikatakan kita ini menjadi pribadi ketika mendapatkan keselamatan itu anugerah, grace loh. Ya, grace itu anugerah. Ya. Sebab apa? Kalau kita hari ini diukur untuk bisa selamat, diukur dari perbuatan baik kita. Bagaimana kita memberikan persembahan, bagaimana kita menolong orang, bagaimana kita amal, bagaimana kita telah memberikan mungkin apa yang terbaik untuk Tuhan. Saya rasa gak adil. Mungkin aja saya yang melayani lebih banyak, saya posisinya lebih tinggi. Tapi kita ini sama semua mendapatkan anugerah keselamatan yang sama. Karena Tuhan memberikan keselamatan bukan menilai karena apa yang kita perbuat. Maka dari itu firman Tuhan juga mengingatkan apa? Kejarlah kekudusan. Sekali lagi saya mengingatkan apa? Hal yang tidak bisa Tuhan berikan secara instan. Catat ya. Tidak bisa secara instan, gak bisa dibeli di toko, flash sale dan sebagainya teman-teman. Kalau yang namanya berkat, kesembuhan, mujizat, Tuhan bisa kasih secara instan. Tapi yang namanya kekudusan, sama-sama kita harus mengejar, ada usaha. Hari ini jatuh, bangkit. Hari ini terjatuh, bangkit. Gak bisa kita hari ini seolah-olah meminta kepada Tuhan. Tuhan saya minta kekudusan, saya minta kekudusan. Tapi perintahnya adalah kejar. Maka dari itu kita mengingatkan, saling menegur untuk hidup dalam kebenaran. Supaya kita bersama-sama untuk mengejar yang namanya kekudusan teman-teman. Maka saya yakin dan percaya ketika kekudusan itu ada dalam diri kita, kita dibuatnya 10 kali lebih baik. Amin. Sebagai contoh teman-teman yuk kita buka dari pribadi Daniel. Daniel 1 ayat 8, sebelumnya Daniel 1 ayat 20 dulu kita buka ya. Teman-teman pasti sudah mengenal pribadi Daniel. Bagaimana dia dikatakan 10 kali lebih hebat. Ya, dari siapa? Patokannya bukan orang-orang biasa loh teman-teman. Kalau di ayat 20 ini kita coba baca ya. Saya bacakan aja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang dinyatakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas
daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Pertanyaan buat Anda dan saya teman-teman. Bagaimana Tuhan membuat Daniel 10 kali dikatakan lebih berhikmat, lebih bijaksana daripada orang-orang berilmu dan ahli-ahli jampi saat itu. Garis bawahi, orang yang ahli berarti orang-orang yang berprestasi, bukan orang sembarangan. Kalau mungkin dalam kuliah ini orang-orang cum laude gitu ya. Orang-orang yang secara prestasinya udah bagus. Tapi dikatakan dia dibuat Tuhan 10 kali lebih hebat. Jawabannya coba kita mundur di ayat yang ke-8 sampai 9. Daniel 1 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9. Maka Allah mengkaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Hiduplah dalam ketetapannya Tuhan. Hidup dalam kekudusan itu hidup dalam ketetapannya Tuhan, teman-teman. Maka hal yang tidak mungkin kita sebagai orang dunia, kita bisa kok jadi 2 kali lebih baik, kita berusaha dengan kekuatan kita. Bagaimana dengan 3 kali? Bisa latihan lebih semangat ya. Lebih rajin, lebih giat, jadi 3 kali lebih hebat. Tapi kalau 10 kali saya yakin dan percaya, ketika kita hidup dalam ketetapannya Tuhan, Tuhan yang akan memberikan itu menjadi 10 kali 10, kali 10, kali 10, bahkan kali 100 engkau dijadikannya lebih baik. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Satu kesaksian teman-teman ya. Bagaimana hal ini mungkin juga saya boleh saksikan kepada teman-teman. Ya. Saya lupa tahun 2019 apa 2018, tapi waktu itu saya memang sekolah di Shanghai teman-teman ya. Saya nyampe di Shanghai, sekolah, waktu itu masih sekolah, dan saya ikut komunitas fotografi waktu itu teman-teman. Ya. Saya mungkin bisa dibilang orang yang ikut mengikuti ketetapannya Tuhan teman-teman. Ya. Saya nggak yang aneh-aneh, hidup sembarangan, beribadah dan sebagainya teman-teman ya. Tapi yang luar biasa teman-teman, di Shanghai itu saya mendapatkan ibaratnya menurut saya anugerah promosi dari Tuhan. Ya. Dimana waktu itu baru 2 bulan di Shanghai, waktu itu karena saya punya hobi fotografi teman-teman. Ya. Nggak pernah terpintas dalam benak saya itu yang namanya ini fotografi, mungkin prestasinya ikut lomba waktu itu pernah ikut sekali doang. Itu pun juara 2 waktu itu antar kampus ya. Bukan antar RT teman-teman ya. Antar kampus waktu itu ya. Nah terus singkat cerita pastilah teman-teman ya. Namanya teman-teman punya hobi, punya kesukaan, pengen nih meraih sesuatu gitu ya. Yang teman-teman ingin capai. Nah waktu itu akhirnya saya ikut komunitas di Shanghai ya. Saya ketemu orang-orang gitu ya. Nah dan saya merasakan bagaimana Tuhan itu mempromosikan diri saya waktu itu. Entah gimana teman-teman, waktu di komunitas itu banyak orang akhirnya suka dan saya tiba-tiba diberikan kesempatan untuk mengadakan pameran fotografi di Shanghai teman-teman. Ya. Dan itu jadi jujur satu kebanggaan buat saya. Saya ngerasa kayak saya ini bukan siapa-siapa kok ditunjuk jadi ini gitu ya. Terus kok ibaratnya kalau di Jakarta mungkin itu kan kota kelahiran saya umum. Ini kok bisa ibaratnya kayak internasional gitu ya. Terus yang saya juga terharu teman-teman bagaimana acara itu ibaratnya jadi resmi. Karena dihadiri Kongjen waktu itu ya. Teman-teman yang namanya kita kalau ketemu Kongjen di luar negeri itu ibaratnya kayak ketemu RI1 teman-teman. Ya, pasti ada kebanggaan teman-teman. Tapi saya di sini bukan mau menyombongkan diri saya teman-teman. Balik lagi, ini hanya satu promosi dari Tuhan, anugerah. Ya, sehingga waktu itu
Kongjennya datang ya, termasuk Bu Kongjennya ya. Dia senang lihat hasil-hasil karya saya foto. Dan satu anugerah lagi teman-teman yang saya dapatkan. Promosi lagi ya. Ibu Kongjennya senang gitu ya. Wih, ini karyanya, fotonya ini bagus ini ya. Terus ibunya tiba-tiba minta saya gini, tolong dong bikin workshop katanya ya. Saya mau diajarin nih fotografi sama ibu-ibu mereka istri-istri yang pejabat Kongjen gitu ya. Tolong dong bikin workshop, kita seneng loh dengan ini karyanya ya. Tolong ajari kami caranya selfie yang bagus teman-teman. Di situ saya yang tadinya kan fotografer, jadi saya bingung. Saya aja motoin orang, ini mintanya ajarin selfie, saya jadi selfie aja nggak bisa gitu ya. Tapi ya di situ kembali lagi, prestasi yang kita dapatkan itu semuanya dapat dari anugerah Tuhan teman-teman. Maka dari itu kalau hari ini saya yakin dan percaya kalau teman-teman mau hidup dalam ketetapannya Tuhan. Sebagaimana Daniel mendapatkan promosi dari Tuhan. Demikian saya pun bukan karena kuat dan kehebatan saya. Itu semua hanya promosi dari Tuhan. Maka dari itu kembali hiduplah dalam ketetapannya Tuhan. Apapun hari ini karirmu, mimpimu yang engkau sedang cita-citakan, pastilah Tuhan juga pasti akan wujudkan. Bahkan lebih daripada ekspektasi kita teman-teman. Jangan pernah takut untuk hidup dalam ketetapannya Tuhan. Dan poin yang terakhir teman-teman, dimensinya Tuhan. Melakukan kebenaran, hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga yang paling utama, yaitu bicara yang namanya kasih. Firman Tuhan kita buka di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Kita boleh bangkit berdiri, saya undang teman-teman musik, kita siap-siap akan memuji Tuhan bersama-sama. Teman-teman, kalau kita sudah memperbesar iman kita, ya, bahkan mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Mungkin itu pun bicara mujizat ataupun kita secara berkat kita diberkati. Tapi jangan lupa semua itu sia-sia kalau tanpa adanya poin yang terakhir ini adalah kasih. Sekalipun bahkan kita bisa bernubuat, melakukan mujizat, berbahasa roh. Sebab firman Tuhan di sini mengingatkan apa? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jangan sampai hari ini ketika kita sudah melakukan ketetapannya Tuhan, kita melakukan kebenaran tanpa ada dimensi yang paling tidak terbatas ini, yaitu adalah kasih. Sama sekali kita tidak berguna. Sebab apa? Apa yang hari ini kita bentuk, kita buat dalam dunia ini semua sementara dikatakan. Bahkan iman yang sanggup memindahkan gunung pun itu dikatakan akan berakhir tidak berguna pada akhirnya. Sebab itu yang tinggal hanyalah kasih. Masuk dalam dimensi yang kelima, dimensinya Tuhan. Milikilah kasih. Kasih yang menghangatkan dunia ini di tengah-tengah dunia yang semakin dingin. Ayat yang terakhir di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu pengharapan dan yang paling besar di antaranya berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang terakhir saya ingin mengajak teman-teman definisi kasih. Apa itu kasih? Dimensi yang tidak terbatas, yaitu bicara kasih. Sebab kasihlah yang akan tinggal. Hari ini teman-teman saya ingin mengajak kita. Kalau dunia bicara
ketika orang menyakiti kita, maafkanlah. Tapi dalam dimensinya Tuhan tidak berhenti yang namanya memaafkan, tapi juga harus mengampuni. Sebab itulah kasih, teman-teman. Mari saya ajak semuanya tundukkan kepala, kita sambil merenungkan perkataan apa yang hari ini saya ingin katakan kepada teman-teman. Saya juga rindu teman-teman. Bila mana mungkin hari ini ada hal yang membuat kita tidak masuk dalam dimensinya Tuhan. Yaitu bicara kepahitan, kebencian. Karena satu orang, satu pribadi yang telah menyakiti hati kita. Hari ini sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mau masuk dalam dimensinya Tuhan. Yaitu bicara kasih. Mulai dari yang pertama Tuhan, kami mau mengampuni dia. Sebut dalam hatimu siapa dia. Saya yakin dan percaya hari ini kita semua punya mungkin yang namanya sakit hati ataupun kebencian. Tapi biarlah kebencian itu tidak tinggal dalam hati kita. Mungkin kita telah memaafkan. Secara pribadi kita memaafkan dia. Tapi apakah kita telah mengampuni dia? Tapi apakah kita telah mengampuni dia? Mungkin hari ini kita pun bertanya, saya ingin memaafkan dia. Saya ingin mengampuni dia. Tapi bagaimana Tuhan? Berseru kepada Tuhan hari ini bertanya, bagaimana saya mengampuni dia Tuhan? Saya ingin mengasihi dia. Jawabannya satu teman-teman. Dan saya yakin semua bisa melakukannya. Yaitu kasih. Dikatakan kasih menutupi segala kesalahan. Kasih menutupi segala kesalahan. Berbicara kita, mari kita melupakan. Lupakan apa yang telah dia perbuat kepada kita. Meskipun itu menyakiti hatimu. Lupakan. Lupakan. Jangan lagi ungkit apa yang dia salah. Apa yang dia telah lakukan kepada kita. Mari kita lupakan. Lupakan. Saya yakin dan percaya disitulah kasih akan tumbuh, merekah, dan kita hidup dalam dimensi Tuhan yang kelima. Kasih tidak pernah mengingat apa yang pernah dia lakukan, apa yang dia salah kepada kita. Kasih akan mengingatkan kita untuk bagaimana kita memaafkan, mengampuni, bahkan mendoakan dia. Oh, biar lagu ini akan mengiring kita, memulihkan setiap hati kita, dan penuhi dengan kasih. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama dengan penuh kesungguhan hatimu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Tuhan, hati kami rapuh Tuhan. Mungkin hati kami juga gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosi. Oleh karena itu penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Hati yang mau mengampuni, hati yang mau melupakan setiap kesalahan orang lain. Mungkin kesalahan itu datang dari orang terdekat kita. Entah itu orang tua kita yang mengecewakan, kakak kita, leader kita, orang yang senantiasa bergaul yang kita bisa harapkan. Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau yang membasuh hati kami. Hari ini kami mau sama-sama masuk dalam dimensi-Mu.
Dimensi itu akan membuat kita lebih baik. Bukan hanya 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali lebih baik. Kita mau sama-sama masuk dalam dimensinya Tuhan. Sama-sama nyanyikan bersama-sama sekali lagi dari awal. Pulihkan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hati kami, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. biar kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Mari angkat suaramu bersama-sama. Ubah hatiku Seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hati. Sekali lagi dengan penuh kesungguhan. hatiku seperti Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak yang mengangkat tanganmu. Ubahkanlah hati kami Tuhan. Glory, syukur, haleluya. emas yang murni. Jamah hati kami Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Serupa dengan gambar, Serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. keinginan bersama-sama dengan imanmu. Serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Berikan kemuliaan hanya untuk baginya. Bersama-sama mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami diingatkan akan visi misi-Mu ya Bapa dalam gereja kami. Kami yakin dan percaya hari ini kami terus dibentuk. Bukan menjadi seorang superman tapi super team di dalam Yes. Biarlah kami terus bertumbuh 10 kali, 10 kali, 10 kali, bahkan 100 kali lebih baik ketika Tuhan ada bersama dengan kami. Kami hari ini bukan hanya berbicara bersekutu dengan sesama, tapi kami mau masuk dalam dimensinya Tuhan. Dimensi yang tidak terbatas. Yaitu bicara hati kami dilingkupi dengan kasih. Dan kami menonjolkan perbuatan kasih kami. Biar hari ini juga kami mau sebagai anak-anak-Mu hidup dalam ketetapannya Tuhan. Dalam kami bergaul, dalam kami berkeluarga, dalam kami bermasyarakat, dalam kami mungkin dipercayakan seorang pasangan Tuhan. Biar kami hari ini hidup terus dalam ketetapannya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap gereja-gereja di seluruh dunia.
bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia menjadi jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga mau berdoa untuk persembahan daripada jemaat. Kiranya Tuhan menerima, membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengingatkan menerima berkat itu pasti, tetapi bagaimana kita tetap menjaga hati kita agar tetap tertuju kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti Dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran, kekudusan serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk terlebih dahulu.